Episode 5. Tapi kamu bukan kakakku. Biru dan Jingga tidak tinggal bersama. Karena Jingga baru terjun ke dunia modeling, dia jarang pulang ke rumah, jadi dia memilih tinggal di apartemen. Sedangkan Biru sudah menempati rumah di kawasan elit yang cukup terjaga privasinya, tapi tidak jarang Jingga tidur di tempat Biru saat dia merasa bosan di apartemen. Biru dan Jingga selalu saling menghubungi, selain karena keterikatan mereka sebagai saudara kembar. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama mengenai bisnis dan penilaian terhadap orang-orang. Bi, apa kamu tahu apa yang dikatakan manajer baruku? Jingga sedang berada di rumah Biru dan berbincang sambil menonton acara televisi. Si Sela itu. Sepertinya dia orang yang memiliki banyak ide konyol. Biru dengan dinginnya berkata pada Jingga sambil meminum teh miliknya. Kamu benar. Dia mengatur jadwal pertemuanku besok dengan seorang perwakilan dari salah satu merek kosmetik terkenal. Dia bilang, akan lebih baik jika aku bisa mengamankan posisiku di samping pria itu. Apa itu tidak Asterisila? Dia pikir dia berkata dengan siapa. Jingga terlihat kesal saat menceritakannya kepada Biru. Dia kan tidak tahu siapa kamu. Apa kamu yakin mempertahankan dia sebagai manajermu? Itu bisa membahayakanmu suatu hari nanti. Yuh, tapi dia manajer yang disediakan oleh agensiku. Aku tidak mungkin begitu saja menggantinya tanpa ada alasan yang jelas. Jingga menghembuskan napas kasar sambil menutup mata. Sudahlah, tidak perlu memikirkan orang yang tidak penting. Besok kamu berangkat jam berapa? Aku tidak bisa mengantarmu, karena aku harus pergi ke perusahaan yang baru aku akuisisi. Aku akan bekerja langsung di sana dan membiarkan Alex yang menangani sementara perusahaanku. Oke, tidak perlu khawatir. Aku membawa mobilku dan akan berangkat pagi ke lokasi pemotretan. Aku harus istirahat sekarang, karena besok pemotretan akan diadakan di 2 lokasi berbeda. Kata Ji sambil beranjak meninggalkan Biru sendiri dan menuju kamar tidurnya. Biru memandang punggung Ji yang berjalan menaiki tangga menuju kamar yang dia sediakan. Aku yakin Ji kamu akan tertarik pada bisnis nantinya. Sama seperti dulu kamu selalu antusias saat kita belajar bisnis bersama Mami dan Papi. Gumam Biru sambil tersenyum. Keesokan paginya Bi dan Ji sedang menikmati sarapan sebelum mereka melakukan aktivitasnya. Di mana lokasi pemotretan Muji? Ada di luar kota, kira-kira dari sini menghabiskan waktu 2 jam perjalanan. Kata Ji dengan tenang. Kenapa? Apa kamu mengkhawatirkanku sekarang, kakak kembarku tersayang? Ji dengan senyum mengejeknya berusaha menggoda sang kakak. Gadis bodoh, tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu tidak terjun ke dunia bisnis saja? Kamu sendiri kan sudah punya saham di beberapa perusahaan besar. Bahkan kamu juga punya saham di perusahaanku, dan karena itu kita menamakan perusahaan kita Asteris Companies. Kamu juga sudah tahu cara mengelola perusahaan. Kita sudah belajar dari kecil mengenai bisnis. Ji menggelengkan kepala perlahan sambil menjawab pertanyaan Bi. Tidak, untuk saat ini aku masih belum tertarik dengan bisnis. Entahlah jika suatu hari nanti aku menemukan sesuatu yang menarik dalam dunia bisnis. Ji tersenyum sambil berdiri dan bersiap pergi dari sana. Sudahlah, aku berangkat dulu. Hati-hati dengan para wanita yang siap memangsamu. Hahaha, dasar gadis bodoh. Bi hanya tersenyum melihat adik kembarnya. Dia pun bersiap pergi ke perusahaan baru yang jadi agendanya hari ini.
Setelah berkendara selama hampir 2 jam, Jingga akhirnya tiba di lokasi pemotretan. Fotografer sudah bersiap dengan peralatannya. Ji, kamu sudah datang. Kamu bisa bersiap sekarang, kata sang manajer. Baiklah, kalau begitu aku permisi ke ruang rias. Silakan Ji. Di sana ada model lain yang sedang bersiap-siap. Dia adalah model yang lebih senior dari Ji. Kamu model baru ya? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Tanya Alisa kepada Ji dengan nada angkuhnya. Iya, saya model baru. Saya belum lama ini menjadi model dari agensi Star Entertainment. Ji berkata dengan tenang tanpa ada ekspresi tegang sama sekali. Berarti kamu harus memanggilku kakak, karena aku juga dari agensi yang sama denganmu. Hanya saja aku lebih dulu jadi model daripada kamu. Alisa memandang Ji dengan tatapan yang merendahkan. Tentu saja senior, tapi kamu bukan kakakku. Permisi, aku harus bersiap. Ji meninggalkan Alisa sendiri untuk bersiap. Ih, sombong sekali anak baru itu. Seperti model berpengalaman saja. Lihat saja nanti aku pasti lebih unggul dari dia.